Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alfi. Selamat siang Bu. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual di mana Pak Alfi berperan sebagai coach dan Bu Pipit berperan sebagai coachee. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Pak Alfi, apa saja yang sudah Pak Alfi siapkan dalam sesi coaching kali ini? Yang saya sudah siapkan itu saya sudah mempelajari alur tirta yang akan saya gunakan dalam sesi coaching kali ini, Bu. Baik, Pak Alfi. Kemudian dari coaching kali ini, apa saja kompetensi coaching yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, lalu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian dari sesi coaching kali ini, kira-kira apa yang Kak Alfi harapkan atau tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin saya capai dalam sesi coaching kali ini adalah dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching itu sendiri, Bu. Baik, terima kasih Pak Alfi, sudah jelas sekali apa saja yang sudah dipersiapkan dan tujuan dari sesi coaching kali ini. Silahkan dimulai Pak Alfi dan Bu Pipit. Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam Bu Pipit. Ya nih Pak, apakah ada waktu luang untuk mendengarkan permasalahan saya? Ya, ada Bu. Oh iya, nih Pak, sebenarnya saya tuh mau sharing permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oke, ada apa, permasalahannya seperti apa Bu? Coba ceritakan. Saya tadi kan habis mengajar di kelas 8D, tetapi anak-anaknya itu kayaknya masih belum paham gitu deh Pak. Kira-kira dari pertemuan ini, sekarang ini, Ibu ingin, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Solusinya yang seperti apa, Bu? Ya, di mana anak-anak bisa paham mengenai materi teks ulasan. Oke, indikator anak paham menurut Bu Pipit itu seperti apa? Anak bisa menyajikan hasil diskusi mengenai teks ulasan, Pak. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut? Selama ini saya sudah menggunakan mode PJPL ya Pak, terus strateginya diskusi kelompok, juga pakai media, novel, puisi, dan lain-lain Pak. Oke, dalam satu kelas itu kira-kira berapa persen anak yang belum paham, Bu? Sekitar kurang lebih 50% Pak. Oh, hampir banyak ya. Dari 50% itu, hambatannya apa yang membuat anak itu masih kurang paham menurut Ibu? Mungkin karena medianya Pak. Oh gitu, oke. Nah, sebelumnya anak yang kurang paham ini menggunakan media apa? Novel, teks. Oke. Nah, dari hasil pengamatan Bu Pipit, anak yang masih belum paham itu lebih tertariknya ke dalam hal apa? Novel atau yang lainnya? Mereka lebih tertarik ke yang visual kayaknya Pak. Kalau begitu, coba kira-kira strategi apa yang akan Ibu Pipit lakukan? Kayaknya saya harus pakai media yang lain gitu Pak. Bagus Bu. Nah, terus kira-kira media apa nih yang sesuai dengan karakter dan minat anak tersebut? Kayaknya saya akan mencoba pakai film yang diambil dari sebuah novel, karena sebelumnya anak sudah membaca novelnya. Sekarang dicoba untuk menonton filmnya, misalkan novel Laskar Pelangi gitu kan, itu dari buku yang menjadikan video gitu. Nah, itu bagus Bu, mantap lah. Nah, kira-kira menurut Bu Pipit, dari ide itu bisa tidak merubah anak yang tadinya susah dalam memahami materi teks ulasan menjadi mudah dan cepat anak itu memahami? Kalau menurut saya sih sepertinya akan bisa mempercepat.
untuk memahami, karena kan sekarang anak bisa lihat videonya, tidak hanya baca teksnya, apalagi yang kurang literasi gitu, yang kurang membaca pasti sangat menarik, Pak. Oke, nah dari apa yang Ibu Pipit sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Bu Pipit ceritakan kembali tentang apa yang akan Ibu lakukan? Jadi begini Pak, mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar itu tidak hanya menggunakan media novel, puisi saja, tapi saya akan menggunakan media video yang nantinya itu anak itu tidak jenuh gitu, karena bisa melihat video, bisa melihat cerita yang sudah mereka baca sebelumnya gitu. Nah, itu bagus Bu. Jadi sebenarnya Bu Pipit ini bisa kok menyelesaikan sendiri masalahnya. Dan itu perlu Ibu coba. Nah, sekarang coba kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Pipit lakukan untuk selanjutnya? Mungkin mulai besok saya akan menyiapkan media-media terlebih dahulu ya Pak. Apa yang dibutuhkan oleh murid dan pembelajaran selanjutnya. Baik Bu. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Pipit untuk menyiapkan itu semua? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan sama teman rekan sejawat untuk menjalankan komitmen saya tadi, Pak. Bagus, bagus juga itu ya. Jadi nanti bisa sharing dengan rekan sejawatnya. Saya yakin Bu Pipit pasti bisa menjalankannya dengan baik. Semangat ya Bu, Ibu, dan semoga sukses selalu. Ya Pak, terima kasih. Saya pasti akan mencobanya nanti. Oke, nah sekarang gimana perasaan Bu Pipit? Setelah saya membicarakan permasalahan saya merasa lega karena saya sudah menemukan solusinya juga, Pak. Saya juga ikut merasa senang karena Bu Pipit bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tapi saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah banyak membantu dalam permasalahan ini dan bisa meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Bu Pipit. Ya, Pak. Terima kasih Pak Alpi dan Bu Pipit untuk sesi coachingnya. Saya sudah mengamati dari sesi coaching ini, Pak Alpi sebagai coach sudah melaksanakan perannya dengan baik. Bapak juga sudah menggunakan alur tirta, yaitu pertama menggali tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalahnya, menggali juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Pipit, dan yang terakhir menanyakan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana aksi. Kemudian juga Koci sudah mendapatkan solusi atas masalahnya yang disebutkan Bu Pipit tadi, bahwa siswa belum memahami tentang ulasan, dan solusinya itu sudah dikemukakan oleh Bu Pipit bahwa Bu Pipit akan menggunakan media yang lebih beragam lagi supaya anak mampu memahami teks ulasan. Mungkin terima kasih Bapak dan Ibu telah melaksanakan sesi coaching kali ini dengan baik, dengan luar biasa. Ditutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.